Nah, hal yang paling menarik adalah sel dan sel punca ini punya kemampuan untuk melakukan regenerasi. Ya, makanya kalau kita bilang suka ke arah estetik dan lain-lain ya, karena regenerasinya itu yang tidak ada di terapi yang lainnya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Healthies. Perkenalkan, saya Dr. Gita Swisari yang akan memandu acara pada malam hari ini dengan tema terapi berbasis sel dan atau sel punca di Indonesia, baik perkembangannya, tantangan, dan peluang ke depan. Healthies, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan telah membuka berbagai peluang baru dalam penanganan penyakit, salah satunya melalui terapi berbasis sel dan atau sel punca yang dikenal sebagai bagian dari regeneratif medicine. Terapi ini menjadi salah satu bidang yang berkembang sangat pesat di seluruh dunia karena menawarkan pendekatan yang tidak hanya mengobati gejala tapi juga berupaya memperbaiki, mengganti, dan meregenerasi sel, baik jaringan atau organ yang mengalami kerusakan. Namun, di balik potensi yang sangat besar tersebut, masih banyak pertanyaan yang muncul di masyarakat. Sejauh mana perkembangan terapi ini di Indonesia? Kemudian bagaimana tantangannya yang dihadapi dan bagaimana peluang pengembangannya? Untuk membahas hal tersebut, telah hadir bersama dengan kita di sini dua narasumber yang kompeten di bidangnya. Yang pertama adalah Dr. Yanti Herman SHMHKes sebagai Direktur Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan dari Kementerian Kesehatan. Selamat malam, Dokter. selamat malam Healthies. Yang kedua adalah Prof. Dr. Amin Subandrio PhD, spesialis mikrobiologi klinis, selaku Ketua Komite Pengembangan Sel Punca dan Sel. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Healthies. Selamat malam, Dr. Gita. Ya, terima kasih. Sebelum membahas lebih jauh mengenai perkembangan dan kebijakan, mari kita mulai dari pemahaman dasarnya terlebih dahulu, agar Healthies dapat memperoleh gambaran dan memperoleh informasi yang utuh mengenai terapi berbasis sel dan atau sel punca. Untuk pertanyaan yang pertama kami sampaikan kepada Dr. Yanti. Dok, mau tanya, apa yang dimaksud dengan terapi berbasis sel dan atau sel punca? Silakan, Dok. Ya, nih Healthies, kita mulai belajar pelajaran biologi yang dulu ya. Di dalam tubuh kita tuh terdiri atas bagian yang terkecil yang namanya sel. Bermiliar-miliar sel di tubuh kita ya. Kalau kita ngomong terapi berbasis sel dan atau sel punca, berarti kita harus paham dulu. Sel ini akan bersatu membentuk jaringan, dan jaringan bersatu membentuk organ. Dan di dalam sel ini ada yang namanya sel punca. Dia adalah sel induk yang pluripoten. Jadi bisa berubah sesuai dengan penempatannya. Kalau kita simpan di otot, dia akan berubah menjadi otot. Kalau dirubah dimasukkan ke dalam sel jantung, dia akan menjadi sel jantung. Ya, nah ini adalah sel induk yang bisa berubah. Dan kalau kita ngerti, sering mendengar apa sih terapi sel gitu ya. Terapi sel tuh mahal dan magic banget gitu ya. Sebenarnya apa sih terapi sel dan atau sel punca itu? Ini adalah kegiatan upaya kesehatan dengan memasukkan sel atau sel punca atau bahkan turunannya yang tidak mengandung sel dan sel punca tapi berasal dari bagian sel itu sendiri yang sudah diproses. Jadi harus sudah diproses ya ke dalam tubuh pasien. Untuk apa? Untuk memperbaiki, untuk meregenerasi sel ataupun jaringan yang rusak. Nah itu jadi pemahamannya memasukkan tadi sel-sel punca ataupun produk turunannya ke dalam tubuh pasien, tapi sel itu sudah diproses ya. Nah hal yang paling menarik adalah sel dan sel punca ini punya kemampuan untuk melakukan regenerasi. Ya makanya kalau kita bilang suka ke arah estetik dan lain-lain ya, karena regenerasinya itu yang tidak ada di terapi yang lainnya. Ini suatu inovasi di bidang kedokteran sebetulnya. Baik, terima kasih, Dok. Ada pertanyaan kedua. Pada kondisi atau penyakit apa saja terapi berbasis sel dan atau sel punca saat ini telah dimanfaatkan, dan bagaimana masyarakat atau Healthies memahami manfaatnya secara... Silakan, Dok. Ya, nih Prof. Amin ya, kita sekarang sedang membangun
Dua, pemanfaatan klinis ya melalui penelitian. Jadi penelitian di stem cell ini, Bu Gita, penelitian yang berbasis pelayanan. Jadi penelitian itu sekaligus melakukan pelayanan. Yang pertama, lalu yang kedua adalah pelayanan terapi untuk pelayanan langsung ke dalam masyarakat, tidak berdasarkan penelitian. Dan yang sekarang common ataupun sering dilakukan untuk pelayanan terapi adalah contohnya untuk penyakit-penyakit luka bakar yang luas ya. Lalu yang kedua, penyakit-penyakit di sendi. Ya, nah itu untuk penyakit lainnya memang saat ini masih penelitian berbasis pelayanan terapi yang tadi gitu ya. Sehingga memang kita berharap sih ya, karena ini banyak juga yang untuk ortopedi ataupun tulang itu ada 15 indikasi. Sedangkan yang tadi untuk yang luka bakar itu bagian bedah plastik ada 8 indikasi. Nah, yang lain masih penelitian sambil menunggu nanti standarnya juga akan keluar ya. Jadi kita berharap nih Healthies juga hati-hati ya, karena tadi kan Bu Gita pada narasinya juga sudah disampaikan bahwa di dalam kebaikannya untuk meregenerasi, hati-hati. Ini pelayanan yang masih presisi banget karena kebanyakan masih penelitian berbasis pelayanan. Oke, baik, terima kasih Dok. Berarti sudah ada standar pelayanan yang sudah keluar 2 ya Dok? Sudah ada untuk yang ortopedi dan yang untuk yang bedah plastik ya. Baik, kemudian selanjutnya saya akan beralih kepada Prof. Amin. Prof, apa yang membedakan terapi ini dengan pengobatan konvensional? Ya, makasih Dokter Gita. Healthy sekalian, kita sudah kenal pengobatan konvensional yang menggunakan farmasetikal, ya sudah banyak di pasaran. Nah, bedanya terapi sel atau sel punca ini, seperti tadi sudah disinggung, lebih banyak sebetulnya untuk melakukan regenerasi. Artinya memperbaiki jaringan yang rusak. Sebetulnya intinya stem cell itu bekerjanya adalah dengan memicu dan memacu kemampuan tubuh kita sendiri, ya. Jadi tubuh pasien sendiri karena dasarnya sudah punya stem cell. Nah, hadirnya stem cell yang diberikan dari luar itu untuk menambah sebetulnya kemampuan dari tubuh kita untuk memperbaiki diri. Karena ya sejalan dengan usia, kemampuan memperbaiki diri itu juga berkurang. Nah, itu yang kemudian ditambahkan. Atau kejadiannya misalnya karena ada penyakit, ada trauma, ada injury, terjadi kerusakan. Nah, disitulah peran dari sel atau sel punca untuk bisa membantu tubuh kita meregenerasi. Ya. Itu intinya dari pengobatan stem cell. Oke, baik Prof. Ini pertanyaan yang kedua, Prof. Bagaimana perkembangan terapi berbasis sel dan atau sel punca ini di tingkat global saat ini? Ya, kita saat ini sibuk dengan Indonesia sendiri kan ya. Tapi sebetulnya yang lebih sibuk ada di dunia sana ya. Negara-negara di dunia tidak hanya negara maju saja, negara berkembang juga banyak yang sudah aktif memanfaatkan teknologi ini. Karena teknologi ini dianggap atau diharapkan bisa mengatasi banyak permasalahan kesehatan yang belum bisa diatasi dengan teknologi yang existing, yang ada saat ini. Ya, saat ini kan ada obat-obat farmasetika, ada tindakan bedah dan sebagainya. Tapi masih dibutuhkan satu upaya untuk merangsang tubuh pasien itu bisa memperbaiki diri. Ya. Nah, itu yang peran yang dipegang oleh terapi sel atau sel punca, atau bahkan ada tambahan sebetulnya terapi gen dan sebagainya. Sebetulnya itu membuat tubuh kita bisa memperbaiki diri sendiri. Jadi untuk secara global perkembangannya di dunia ini sudah sangat pesat ya Prof ya? Sangat pesat ya. Indonesia mulai banyak kemajuan, tetapi di negara maju penelitiannya
tentu lebih banyak. Ya. Oke. Kita banyak belajar dari negara-negara maju tentunya. Baik. Dan kita ya Prof kan lagi ngembangin kedokteran presisi juga ya. Ini bisa bagian dari memperkuat itu juga ya Prof ya. Oke. Baik, Healthies, menarik sekali. Jadi kita dapat memahami bahwa terapi ini memiliki potensi yang besar. Namun tentu perkembangannya harus didukung oleh bukti ilmiah, ya Prof, Dok, yang kuat serta tata kelola yang baik. Nah, Indonesia saat ini telah cukup lama mengembangkan terapi berbasis sel dan atau sel punca, bahkan semakin banyak kolaborasi dengan yang dibangun dengan pemerintah, kemudian akademisi dan fasilitas kesehatan serta industri. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kepada Ibu Direktur, bagaimana perkembangan terapi berbasis sel dan atau sel punca di Indonesia saat ini? Ya, saat ini kan apalagi kita punya undang-undang yang baru nih ya, Healthies ya. Tahun 2023 kemarin kita punya Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Lahirnya undang-undang itu sebenarnya ini mendukung transformasi sistem kesehatan yang memang sudah diusung oleh Kementerian Kesehatan ya. Di dalamnya sudah ada substansi mengenai terapi berbasis sel dan atau sel punca ini ya. Selanjutnya juga di turunan dari undang-undang itu PP 28 tahun 2024 itu juga sudah secara signifikan di aturan yang sebelumnya ya Prof, kita belum mengatur mengenai produk. Ya, di PP ini kita sudah memerintahkan pada penyelenggara untuk produknya itu harus mendapatkan 2 izin dari instansi, yaitu dari Kementerian Kesehatan dan juga dari Badan POM ya. Dan BPOM sebenarnya sudah melakukan amanah dari PP ini sudah disusun dan sudah ditetapkan melalui peraturan Badan POM yang tahun 2025 kemarin keluar ya, Perbadan POM 8 tahun 2025. Nah, bagaimana pengembangan kita ya, mau nggak mau kita harus memperkuat ya regulasi yang ada. Terus yang kedua, bahwa sebenarnya kapasitas kita untuk penyelenggaraan stem cell ini sudah cukup baik ya Prof ya. Rumah sakit penelitian berbasis pelayanan terapi nih Healthies ya, tadi yang sudah disebutkan kan ada penelitian berbasis pelayanan terapi. Itu harus dilakukan di rumah sakit yang mendapatkan izin dari menteri. Nah, kita sudah punya 20 loh. 20 rumah sakit penelitian berbasis pelayanan terapi. Ditambah lagi laboratorium produksi daripada produknya itu sendiri kita punya 15 dan alhamdulillah nih sudah 5 yang punya sertifikat CPOB, berarti kan keamanan kemanfaatannya sudah diuji juga oleh Badan POM ya. Nah, nanti sepertinya akan nambah lagi nih Bu Gita nih untuk ininya ya, untuk laboratorium yang akan memiliki sertifikat CPOB ini. Dan standar pun seperti itu ya. Kondisi saat ini standar memang 2 yang keluar ya, tadi ya ortopedi dan bedah plastik. Tapi sebentar lagi ya Prof akan keluar lagi standar untuk bidang yang lain Healthies. Pasti Healthies nih nanya-nanya untuk rejuvenize, untuk kecantikan nih. Wah, ini kan paling Healthies suka ya. Nanti akan keluar juga standarnya seperti itu Bu Gita. Dan kita juga insya Allah akan ngebangun untuk sistem pelaporan, baik pelaporan yang dilakukan oleh fasilitas maupun pelaporan nanti dari masyarakat, termasuk Healthies yang sudah menggunakan terapi sel ini. Kalau ada permasalahan bisa masuk ke kanal kita ataupun ke Fasiankes yang memberikan terapi. Mungkin itu Bu Gita ya. Baik, selanjutnya Dok, selain daripada kita mengeluarkan norma standar prosedur dan kriteria untuk bidang sel ini, kemudian apa kira-kira tadi pemerintah lakukan? Ya, selain itu, apakah nanti ada pembinaan atau pengawasan? Ya, ini kan termasuk terapi inovasi ya. Kita sedikit tidak semua spesialis tertentu itu bisa langsung implementasi terapi sel ya Prof ya, harus ada kapasitas SDM-nya, tentu saja akan kita tingkatkan juga. Tadi dorongan tuh baru 5, kita juga mendorong laboratorium sebagai Fasiankes yang memproses produksi itu, ayo mutunya, keamanannya, ayo kita harus memiliki laboratorium itu kita dorong untuk memiliki laboratorium sel punca ya. Jadi selain standarnya juga ya orangnya juga nih harus diperkuat ya, kapasitasnya termasuk fasilitas-fasilitas. Kita juga sudah memperbaiki lewat
perizinan OSS juga itu salah satu bisa dibilang NSPK mungkin ya untuk perizinan Fasiankes yang menyelenggarakan terapi sel ini. Oke. Baik Ibu Direktur, jadi sudah hampir komprehensif ya Bu semuanya, jadi norma, peraturan, dipersiapkan Iya. sama pembinaan dan pengawasan Iya, ya. karena ekosistemnya ini baru ya, Prof. Iya, Begitu betul. undang-undang kesehatan keluar, PP keluar, kita bikin ekosistem baru. Betul. Baik, berarti masih banyak PR mungkin ya Bu ya. Banyak Iya, sekali. baik. Selanjutnya untuk Prof, Ya. bagaimana Prof terkait dengan melihat perkembangan ekosistem tersebut dari sisi aspek penelitian, kemudian pelayanan maupun kolaborasi internasional? Di Indonesia ya. Yes. Ya, kalau kita lihat situasi Indonesia, dari satu sisi dari demand-nya, kebutuhannya, Indonesia ini populasinya kan banyak sekali. Jumlah orang yang kalau secara demografi, orang yang berusia lanjut itu juga semakin banyak. Betul. Yang lahir juga semakin banyak. Ya. Kemudian usia-usia produktif dengan berbagai risikonya juga semakin banyak. Nah, disitulah terjadi peningkatan risiko sehingga kebutuhan akan terapi sel punca dan juga terapi gen sebenarnya itu semakin meningkat. Itu dari sisi demand. Kalau kita lihat dari sisi teknologi supply-nya, semakin banyak tuh center-center di Indonesia, center penelitian ya, yang melakukan penelitian pengembangan sel punca di Indonesia, termasuk juga sentra-sentra pelayanan tadi sudah disinggung oleh Dr. Yanti, ada 5 laboratorium yang sudah memenuhi persyaratan CPOB. Di luar sana ada totalnya ada 15 lab yang sudah mendaftarkan untuk memproduksi. Rumah sakitnya ada 20 yang sudah siap. Nah, itu menunjukkan bahwa untuk menjawab kebutuhan tadi, teman-teman di Indonesia sebenarnya sudah menuju ke arah sana. Penelitiannya sudah naik, kompetensi dokter-dokternya juga sudah ditingkatkan. Nah, karena kita melihat fenomenanya dalam tahun-tahun belakangan yang menunjukkan bagaimana kebutuhan di Indonesia itu banyak. Di luar negeri juga sudah ada pelayanan stem cell dan banyak di sana itu pasiennya orang Indonesia. Ya. Nah, jadi menunjukkan bahwa banyak sebenarnya orang Indonesia yang membutuhkan pelayanan. Jadi dari situ kita melihat marketnya itu sangat besar dan kita mesti tanda petik menggarap market tadi ya, dengan menyiapkan pelayanan yang berkualitas tinggi, memenuhi persyaratan dan juga peneliti Indonesia dipacu juga untuk bisa mengembangkan produk-produk yang inovatif ya, dalam hal sel punca dan terapi gen tadi ya. Jadi artinya dengan melihat kondisi tersebut, Indonesia ini nggak kalah bersaing ya Prof ya? Pada saat ini kita sedang mempersiapkan pengembangan tersebut gitu Prof ya? Artinya nggak ketinggalan juga kah Prof? Atau masih banyak? Dari segi pengembangan teknologi barangkali kita belum semaju negara-negara maju. Tapi dari sudut jumlah pengguna, Indonesia dianggap termasuk yang paling termasuk paling banyak. Karena banyak yang pergi ke luar negeri untuk itu ya Prof ya, mencari itu gitu ya. Dan kita kan punya kawasan ekonomi khusus ya. KEK, nah, kemarin itu kita pernah bahas ya Prof. Yang KEK BSD itu banyak banget yang Fasiankes akan memberikan layanan stem cell ini. Ya. Karena apa tadi kan Prof awal sudah menceritakan ya, terapi sel ini adalah kanal terapi yang tidak ada di terapi lain, yaitu regenerasi. Obat kimia kan nggak meregenerasi, operasi juga gitu ya Prof. Penggunaan produk biologi juga tidak meregenerasi sebetulnya ya. Jadi bagus banget nih kalau memang ini bagian dari inovasi untuk mendukung transformasi kita. Baik Healthies, di sisi lain pengembangan terapi berbasis sel dan atau sel punca tentu tidak lepas dari berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi, sumber daya manusia, kesehatan maupun pemahaman masyarakat itu sendiri. Perkembangan terapi berbasis sel dan atau sel punca tidak hanya menjadi perhatian Indonesia,
tetapi juga berbagai negara di dunia. Karena banyak yang sudah melirik juga ya Prof, penanam modal asing ke sini. Kemudian meskipun potensi yang sangat besar pengembangannya juga menghadapi sejumlah tantangan yang membutuhkan kerjasama antara lintas sektor dan lintas negara. Untuk selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu Direktur, apa tantangan utama dalam pengaturan pengawasan terapi berbasis sel dan atau sel punca? Baik itu di sisi yang biasa ataupun di KEK, Bu. Ya, ini karena memang konsepnya baru kita bangun juga, tentu saja regulasi yang kuat itu merupakan tantangan kita ya. Perkembangan teknologi sedemikian pesat, regulasi kita nih agak tergopoh-gopoh memang di belakang ya. Itu dan itu berlaku untuk semua teknologi sih ya, regulasinya agak ke belakang. Yang kedua, tantangan yang kedua adalah bagaimana sebetulnya terapi ini, terapi berbasis sel yang kita anggap inovasi ini menjadi tuan rumah sendiri dan membuka akses selebar-lebarnya. Artinya apa? Tantangannya adalah kita harus tetap memberikan tadi kembali lagi kapasitas si SDM-nya, bagaimana kapasitas pemberi pelayanannya itu baik dari sisi rumah sakit yang hands on langsung ke pasien atau klinik ya yang memberikan pelayanan. Yang kedua, si proses pengolahnya itu sendiri, dorongan untuk menghasilkan produk yang bermutu itu juga menjadi satu tantangan tersendiri ya Bu Gita ya, karena kita punya regulasi yang memang saat itu agak lahir begitu 1 tahun sebelum COVID mulai gitu ya, sehingga kita binwasnya agak tidak terperhatikan. Begitu itu beres, ternyata kita punya undang-undang baru dengan konsepnya yang kita mulai perbaharui, sehingga pelayanan yang saat ini ada pun sesuai regulasi yang Kemenkes miliki, pemerintah miliki, yaitu Permenkes 32 tahun 2018 pun ini sedang dalam ranah pembinaan pengawasan. Jadi tantangan kedua adalah binwas. Bagaimana kita sebagai pemegang kebijakan, dan jangan lupa di ranah yang lain juga untuk pengawasan kita punya BPOM. Bagaimana kita bersinergi melakukan pembinaan dan pengawasan secara baik. Dan yang terakhir nih, yang jadi masalah di dunia ini adalah publikasi yang terlalu besar, seperti menjanjikan terapi yang magic, yang instan ya, jadi informasinya kepada masyarakat. Nah, kami berharap nih edukasi juga nih menjadi tantangan nih buat healthy semua, termasuk nanti mungkin ada healthy yang sudah pengguna atau akan menggunakan terapi sel ini. Tentu saja harus betul-betul memilih produk yang memang keluar dari fasilitas yang memiliki izin. Bahkan lebih bagus kalau memang sudah CPOB. Jadi di peraturan kita nih bocoran nih, peraturan Menteri Kesehatannya nanti ya Prof, kita memberikan jangka waktu 3 tahun buat pelaku usaha yang melakukan proses stem cell itu didorong untuk memiliki sertifikat CPOB ke depannya, sehingga kan masyarakat sudah ngerti milihnya Fasiankes yang memiliki izin. Lalu yang kedua, memang Fasiankes yang memiliki SDM yang sesuai. Lalu produknya memang berasal dari laboratorium yang sudah CPOB. Nanti kita nih akan memberikan guiding untuk dari proses kegiatan itu kan stem cell, dari mulai ngambil ya, ambil sumber, terus proses jadi produk, lalu nyimpen sumbernya kalau nggak dipakai nanti lagi di bank, lalu pelayanan terapi maupun penelitian. Nah, proses itu nanti kita akan buat setiap langkah itu pedoman teknisnya, sehingga akan mudah bagi kita. Ini fasilitas sudah sesuai dengan standar atau belum? Kalau sudah ada pedoman teknis, itulah standar untuk penyelenggaraan tiap langkah tadi. Mungkin itu begitu nih, memang ya itu tantangannya, kita memang harus benar-benar mengejar regulasi yang baru dengan konsep yang baru ini. Baik, Bu Dir, satu lagi. Jadi bagaimana pemerintah dalam rangka melindungi masyarakat untuk terapi yang overclaim, Bu? Nah, ini ya ada beberapa hal memang tadi ya, untuk promosikan harga ya. Dari sisi Fasiankes nanti kita memang sedang perbaiki, untuk kita punya Permenkes 11 tahun 2025 ya untuk perizinan berusaha berbasis risiko ya.
Nanti Fasiankes rumah sakit penelitiannya pun kita lihat kembali sesuai dengan konsep di Undang-Undang Kesehatan kita ya. Nanti karena ada penelitian ya harus punya siario ya Prof ya. Terus ada kemampuan layanan itu juga kita tekankan. Jadi perizinan itu kita perbaiki. Untuk produk pun kita sudah harmonis dengan BPOM ya. Jadi tadi baru saja juga rapat dengan BPOM pagi tadi ya. Nanti kita punya tim kerja sendiri nih dengan BPOM khusus untuk terapi berbasis sel. Unsurnya dari Kemenkes dan juga dari BPOM. Untuk penelitian pun nanti PPUK-nya dari Kementerian Kesehatan selain protokol etik dari persetujuan etik ya Prof. Karena kan seperti layaknya penelitian, uji klinis dan lain-lain kan harus ada persetujuan untuk uji klinisnya juga gitu ya. Nah itu jadi penguatan daripada perizinan. Lalu yang kedua juga tadi pembinaan pengawasan dengan BPOM, kita punya nanti tim sendiri insya Allah ya, udah masing-masing kementerian maupun BPOM akan mengirimkan anggotanya. Dan kita juga kayaknya sosialisasi seperti ini ke masyarakat harus sering ya, untuk healthy semua nih perlu jadi pandai untuk memilih terapi sel itu harus yang seperti apa supaya terlindung. Ya. Jadi tidak hanya tertarik karena overclaim saja gitu ya. Betul. Karena siapa sih Prof yang nggak pengen cantik ya kan Prof? Ya Dok ya. Jadi semua orang pengen cantik, jadi pengen wah ini cepet-cepet nih terapi. Awet muda. Betul dia itu dahsyat banget muda. Prof. Usia 70 kulit masih kenceng kan? Seru banget. Tunggu waktunya ya Prof. Jangan kita juga pakai nih. Gitu ya Bu ya. Oke, selanjutnya untuk Prof. Prof bagaimana di negara-negara maju menyeimbangkan antara percepatan inovasi terapi sel dengan aspek keamanan, etika dan perlindungan terhadap pasien? Ya. Negara maju sebenarnya sama seperti kita, kebutuhannya juga tinggi. Dan mereka punya aturan yang sangat ketat. Dan sudah dikembangkan cukup lama. Hanya saja bedanya mereka punya dukungan termasuk dana, sumber daya, teknologi yang sangat banyak untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Sehingga apapun produknya itu mereka bisa melakukan penelitian yang mendalam dan itu melatar belakangi tadi regulasi. Jadi kita tahu bahwa teknologi itu kan berkembang terus. Nah, regulasi itu pasti akan disesuaikan dengan perkembangan teknologi tadi. Di Indonesia juga sudah demikian. Kita lihat di Kemenkes misalnya peraturan tentang stem cell itu juga berkembang dari kira-kira 20 tahun yang lalu sampai sekarang itu kan terus disempurnakan sesuai dengan kemajuan teknologi. Nah di negara maju juga ya mereka sudah advance, mereka melakukan hal yang sama, tapi sekali lagi penelitian itu jauh lebih besar ya karena mereka punya semua sumber dayanya, sumber anggarannya, sumber dananya, SDM-nya. Nah kita sedang menuju ke arah sana. Jadi semua nanti kebijakan yang dibuat itu betul-betul evidence based, ya. Jadi berdasarkan data ilmiah yang ada, kemudian dikembangkan kebijakan. Itu yang diharapkan nanti di Indonesia, dan ini harus dipahami oleh semuanya, baik oleh peneliti, oleh pemberi pelayanan para dokter, misalnya rumah sakit, sampai kepada pengguna. Pengguna juga ya masyarakat itu jangan mudah tergiur ya Prof. Pincut ya, sama produk-produk yang dijanjikan. Wah promosi kan kalau di iklan kan wah ini kinclong sekali gitu. Tapi begitu pakai ternyata glass skin Prof. Ya. Kayak gelas mukanya. jadi kalau kebanyakan jadi seperti bayi gitu kan. Iya betul. Oke. Itu yang dilakukan di negara-negara maju. Oke. Baik Prof. Baik Healthies, dari diskusi tadi terlihat bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia sejatinya juga menjadi permasalahan global. Karena itu kolaborasi internasional menjadi salah satu kunci untuk mempercepat pengembangan terapi yang aman, efektif dan dapat diakses oleh masyarakat. Salah satu wujud kolaborasi tersebut adalah melalui Forum Asian Cellular Therapy Organization atau ACTO yang akan kita bahas pada segmen berikut ini.
Nah, ini karena kita akan membahas akto, saya akan beralih pertanyaan pertama untuk Prof dulu. Ya. Jadi, oke, baik. panitia nih. Ketua panitia ya. Karena berbicara terkait kolaborasi global, Indonesia tahun ini akan menjadi tuan rumah ya, Prof. Tuan rumah penyelenggaraan Asian Cellular Therapy Organization atau ACTO tahun 2026. Dalam kegiatan ACTO tahun 2026 di Indonesia, Prof Amin juga sebagai ketua penyelenggara ya, Prof. Selamat ya, Prof. Terima kasih. Insya Allah lancar ya, Prof. Ini Ya, yang pertama pertanyaannya, apa itu ACTO dan mengapa forum ini menjadi penting? Silakan, Prof. baik, makasih Dokter Gita. Jadi ya, ACTO itu adalah ACTO ya, itu singkatan dari Asia, bukan ASEAN ya, tapi Asia Cell Therapy Organization. Didirikan sekitar 17 tahun yang lalu sebetulnya, merupakan pengembangan dari ISCT sebetulnya, International Society for Cell and Gene Therapy. Nah, kemudian dikembangkan ada ISCT Asia. Nah, dari ISCT Asia itu kemudian dikembangkan menjadi ACTO. Ya. Kenapa ACTO dibuat? Karena negara-negara Asia itu melihat bahwa ada perbedaan cara pandang antara negara-negara Barat dengan negara Asia. Nah, itu sama seperti kasusnya etik dulunya ya. Nah, kemudian negara-negara Asia itu ingin melihat bahwa di negara di lingkungan di wilayah ini saja, antara negara-negara di Asia itu juga cara pandangnya juga tidak 100% sama, beda-beda. Negara Cina, Korea, Jepang, Indonesia, Singapura, Malaysia dan sebagainya itu punya cara pandang berbeda untuk mengatur barang yang sama, ya, sel dan sel terapi, stem cell, sel terapi. Nah, jadi kenapa itu dibuat itu satu untuk melakukan harmonisasi regulasi yang ada di negara-negara Asia. Harapannya sih nanti akan ada harmonisasi juga dengan negara-negara Barat. Yang kedua, ini merupakan ajang komunikasi antara para saintis. Jadi kita harusnya saling tahu kan antara negara-negara di wilayah ini apa saja yang sudah dikerjakan, kemajuan apa saja yang sudah dicapai, bagaimana kita bisa belajar, bagaimana kita bisa berkolaborasi. Berarti ajang tukar informasi juga ya, Prof? Betul, tukar informasi mengenai perkembangan ilmu dan juga mengenai regulasinya. Jadi kalau tidak ada forum ini, kita nggak tahu apa yang dikerjakan di Korea misalnya atau di Jepang ya. Mungkin tahunya hanya apa yang tertulis di website saja, tapi sebenarnya yang di dalam bagaimana tadi melakukan pengawasan, kemudian memberikan izin gitu juga. Nah, ini yang kita harapkan bisa ada harmonisasi di antara negara-negara di Asia ini. Oke. Prof, yang kedua, apa yang menjadi fokus utama ACTO 2026 tahun ini, Prof? Nah, sesuai dengan misinya ACTO sendiri, Indonesia, karena tadi kita sudah bicarakan, mulai banyak berkembang penelitiannya, pelayanannya, kemudian juga dari situ kita juga menyadari bahwa regulasi itu harus terus diupdate ya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, jadi kita merasa bahwa kita perlu nih punya media komunikasi dengan negara-negara tetangga kita, negara satu wilayah ini di Asia. Ya. Nah, sudah 17 kali ada pertemuan ACTO, Indonesia belum pernah menjadi tuan rumah. Oke. Nah, jadi kita ingin membawa forum itu ke Indonesia supaya satu, tentu Indonesia ini bisa lebih dikenal. Kedua, Indonesia punya cara untuk mengembangkan komunikasi, tapi tidak hanya komunikasi, kalau bisa kolaborasi dengan para peneliti di wilayah ini di Asia. Dan yang sebenarnya yang paling penting adalah tadi kita melakukan harmonisasi regulasi. Ya, kalau di Indonesia kan tadi Kemkes, Badan POM,
Nah, bagaimana dengan Kemkes dan POM di negara lain? Itu yang akan kita undang ke sini, ke Indonesia. Ya, mungkin nanti ada, mungkin bukan deklarasi, tapi semacam kesepakatan lah gitu. Walaupun masing-masing negara akan punya detailnya, punya rincinya, tapi secara garis besar mungkin kita bisa saling belajar lah gitu ya. Bagaimana semua negara di Asia ini mengatur kegiatan terkait dengan stem cell dan juga terapi gen. Oke. Berarti cukup banyak manfaat yang diharapkan ya Prof dari pertemuan Banyak. ACTO besok di tahun ini 2026. Oke, selanjutnya pertanyaan untuk Ibu Direktur, bagaimana pemerintah memandang penyelenggaraan ACTO ini? Silakan Bu. Ya, tadi Prof sudah bilang ya, ini pertemuan hajat besar untuk organisasi terapi sel se-Asia ya. Artinya nih memang momentum yang sangat penting sekali bahwa tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah. Tahun kemarin di Singapura ya Prof, dan tahun depan di Jepang ya Prof. Ya. Nah, jadi artinya apa? Indonesia dengan kata lain sudah dianggap memberikan fasilitas ya, mampu gitu ya, tidak dipandang sebelah mata sendiri. Emang ini tujuan kita ya. Dan ini juga komitmen daripada Kementerian Kesehatan ya, bahwa kita memang ingin mempercepat transformasi itu, termasuk salah satunya adalah pilar kedua ya, untuk layanan rujukan kan, karena ini mau nggak mau memang layanannya banyak yang spesialistik ya Prof. Nah ini adalah momentum yang sangat penting sekali Bu, Bu Gita ya, bahwa kita sudah dipandang mendukung penyelenggaraan sebagai salah satu negara yang mendukung penyelenggaraan terapi berbasis sel ini. Kedua juga penting banget karena di dalamnya ada dua momen penting. Selain transfer of knowledge, baik pelayanan, penelitian, mungkin akan ada business matching ya. Kita mudah-mudahan dapat sponsor juga nih untuk penelitian kita ya di acara ACTO nanti. Dan yang kedua tadi juga Prof menyinggung, di hari terakhir kita akan berbagi diskusi mengenai regulasi untuk terapi sel di masing-masing negara. Ya, nah nanti kita bisa benchmark lah regulasi negara lain seperti apa gitu ya. Jadi dengan adanya penyelenggaraan ACTO bulan Agustus nanti nih, Healthies tanggal 26 sampai 28 bisa untuk Healthies juga ya Prof? Ada nggak? Ada untuk awam juga tuh ya. Berarti ini salah satu bukti bahwa pemerintah memang mendukung sekali untuk inovasi layanan di sisi terapi berbasis sel dan sel punca. Oke, baik, terima kasih Bu Direktur. Healthies bagi para tenaga kesehatan, kemudian peneliti, akademisi, mahasiswa maupun pihak industri yang memiliki minat pada pengembangan terapi sel dan atau sel punca, kami mengundang di acara ACTO 2026 untuk juga menjadi kesempatan yang sangat baik untuk memperluas wawasan, membangun kolaborasi, serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang langsung dari para pakar dunia. Kami tentunya mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk turut berpartisipasi dan menjadi bagian dari ACTO 2026. Hingga kita nanti bersama-sama dapat mendorong kemajuan inovasi kesehatan di Indonesia dan kawasan Asia. Oke, setelah membahas perkembangan dan tantangan pentingnya, kita mungkin Prof, di mana Prof? Acaranya Prof? Acaranya di mana ya Prof? Di mana nih? Di mana nih Prof? Biar Healthies juga bisa hadir kan? Tanggal 26 sampai 28 ya Prof, Agustus. Jadi ACTO ini di Indonesia yang menjadi tuan rumahnya adalah Asosiasi Sel Punca Indonesia. Jadi kita sebut sebagai ACTO ASPI 2026. ACTO ASPI 2026 ya Prof penyelenggaranya. Oke. Akan diselenggarakan insya Allah di Hotel Borobudur, Jakarta. Bukan di Borobudur. Jogja ya Prof, bukan. Candi Borobudur gitu Hotel Prof. Borobudur di Jakarta tanggal 26 sampai 28 Agustus 2026. Oke. Nah, jadi kami mengundang para peneliti, para pegiat sel punca dan terapi sel, terapi gen juga, kemudian tentunya teman-teman peminat pengguna, ya, para healthies
yang berminat tahu lebih banyak tentang sel punca, terapi sel dan terapi gen, itu silakan untuk hadir, ikut. Tidak hanya meramaikan tapi Berpartisipasi ya, Prof ya. berpartisipasi. Yang penting lagi kita menimba ilmu di situ, Betul. menimba pengetahuan di situ. Karena banyak, ada lebih dari narasumbernya, ada 20 lebih pembicara asing yang akan datang, selain juga tambah beberapa pembicara dari Indonesia sendiri. Dan itu memperlihatkan bahwa event ini adalah event internasional yang ya levelnya tinggi, Internasional ya, Prof. internasional, dan memiliki gaung yang tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga itu akan nanti dibawa oleh wakil-wakil negara itu ke negara yang masing-masing. Dan bukan tidak mungkin mereka justru akan belajar dari Indonesia. Bagaimana Indonesia membuat regulasi ya. stem cell. Betul. Ya, karena termasuk kita yang berani melakukan regulasi itu. Ya. Negara-negara yang mungkin bikin regulasi tapi tidak dipublish secara luas. Ya. Tapi kita sudah memperlihatkan, kita sudah bikin regulasinya, sudah diimplementasikannya, buktinya sudah banyak, ada rumah sakit tadi ada 20, laboratorium ada banyak, penggunanya cukup banyak, dan diharapkan nanti orang Indonesia sendiri akan, yang memanfaatkan stem cell itu akan mendapatkannya di Indonesia, dan bahkan dari luar negeri pun sebenarnya bisa memanfaatkan stem cell di Indonesia. Ya. Baik, Bu Direktur, Prof, berarti harapannya Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi ya, Prof, tetapi juga mampu menjadi pusat pengembangan inovasi kesehatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Nah, untuk segmen selanjutnya, saya akan bermain untuk Prof dan Ibu Direktur terkait dengan mitos dan fakta. Mohon kiranya Prof dan Ibu Direktur menjawabnya secara bersama-sama. Jadi Kalau nggak sama gimana nih? Kalau nggak sama ya. kalau nggak sama saya akan tanya alasannya masing-masing kenapa gitu ya. Oke, baik. Ini untuk selanjutnya kita masuk ke segmen yang lebih ringan tapi sangat penting bagi healthy semua untuk lebih menyelami apa sih terapi berbasis sel atau sel punca ini terkait dengan mitos dan fakta. Jadi jawabnya berbarengan ya Ibu Dir dan Prof. Oke, untuk pertanyaan pertama. Terapi berbasis sel dan atau sel punca dapat menyembuhkan semua penyakit, mitos atau fakta? Mitos. Ada di sini Roh yang jawab. Oke, mitos ya Bu. Alasannya gimana Bu? Mitos. Iya, tadi sudah disebutkan ya. Kalaupun memang ada terapi lain yang selain yang dua tadi kan yang sudah terstandar, itu masih dalam ranah penelitian berbasis pelayanan terapi gitu ya. Jadi ya bukan obat dewa juga ya Prof, karena ada side effect-nya dan lain-lain gitu. Makanya harus diproses dulu kan si sel ataupun stem cell-nya ini. Jadi mitos ya Bu Direktur ya, bukan terapi. Gimana Bu menyembuhkan Gita? semua penyakit. Bu Gita gimana, mitos atau fakta? Mitos tadi betul ya, karena memang banyak sekali yang harus dilakukan terkait dengan ini ya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Jadi bareng ya Prof, Ibu Dir bareng. Respon terapi berbasis sel dan atau sel punca dapat berbeda pada setiap pasien. Mitos atau fakta? Fakta. Oke. Ini saya udah nggak usah tanya kali, memang kan setiap orang berbeda ya. Prof, karena ini presisi sekali ya. Ya. Iya. Oke. Karena sangat dipengaruhi oleh kondisi pasiennya. Oh, jadi artinya kalau cocok buat saya belum tentu cocok buat Ibu Dir. Betul. Jadi makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa terapi sel, terapi stem cell atau terapi gen itu sebetulnya tujuannya adalah untuk merangsang tubuh kita sendiri untuk memperbaiki. Beda dengan obat sakit kepala misalnya. Betul. Kalau kita minum paracetamol, kita minum anti-analgesik sakit kepala saja. Oke. Ya kan? Kemudian obat lain misalnya antibiotik itu ditujukan untuk membunuh bakteri yang menyerang. Tapi tubuh kita sendiri tidak memperbaiki kalau ada kerusakan. Oh, hanya menyembuhkan saja, tidak regenerasi ya, Prof. Ya, justru itu kuncinya adalah melakukan regenerasi. Oke. Pertanyaan yang ketiga.
Terapi berbasis sel dan atau sel punca tidak memiliki efek samping. Apakah ini mitos atau fakta? Ini mitos. Mitos. Oke. Silakan kenapa? Kenapa alasannya, Bu Dir? Iya, apalagi stem cell ya, Prof. Itu kan pluripotent ya. Kepengennya sih jadi sel tertentu, tapi kalau pengolahannya Salah. baik ya, itu malah nanti jadi sel yang tidak pada tempatnya gitu ya. Dan tadi kan Prof lihat juga kondisinya, karena ini bisa bukan untuk terapi tunggal juga ya Prof, bisa Ya. pendamping untuk terapi lain gitu. Iya. Jadi betul-betul harus indikasi dan kontraindikasi. Tetap ya di semua terapi ya harus seperti itu. Oke, baik. Kemudian selanjutnya, semua terapi berbasis sel dan atau sel punca sudah terbukti aman dan efektif, termasuk yang sudah banyak dipromosikan di media sosial. Apakah ini mitos atau fakta? Mitos ya, pasti mitos ya. Biasanya kalau kecap nomor 1 ya. Iya benar ya. Oke, berarti itu mitos ya. Jadi belum tentu semua yang disebarluaskan di media sosial itu benar adanya ya, Prof. Jadi aman adanya gitu, itu belum tentu ya, Prof kan? Belum tentu. Jadi kita mesti tahu persis kapan harus menggunakan sel punca. Karena banyak banget nih Prof media sosial yang masuk lewat seliweran ke kita ke Indonesia. Jadi kita mesti pastikan pertama indikasinya. Kenapa kita pakai stem cell? Ya tidak semua penyakit harus pakai stem cell. Nanti orang pegelinu sedikit stem cell ya bukan. Jadi indikasinya mesti tepat. Yang kedua harus menggunakan produk yang betul-betul diakui, disertifikasi ya, artinya sudah mendapatkan izin dari Kemkes ataukah dari Badan POM ya. Jadi produknya itu harus memenuhi syarat. Yang ketiga harus diberikan oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi. Jadi tidak sembarangan orang, apalagi kalau diberikan oleh yang bukan dokter. Nah itu kan ada juga tuh Prof. Ada juga. Pokoknya palu gada, palu mau gua ada gitu katanya. Itu termasuk fasilitasnya ya Prof ya. Itu, nah yang berikutnya diberikan di fasilitas yang sudah mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan. Untuk penelitian ya, di luar yang dua itu ya. Ya, selama itu dipatuhi, Insya Allah insya Allah aman. Ya. Kalau soal kesembuhan gitu kan lain kan. Ya, baik. Selanjutnya, terapi yang masih dalam tahap penelitian dapat diberikan kepada pasien. Ini mitos atau fakta? Ya, faktanya fakta ya. Terus untuk ini ya, Bu Direktur ya, boleh dilakukan ya, Prof. Asal mendapat persetujuan tadi ya. Iya, karena kan ini khusus di stem cell aja ya, penelitian berbasis pelayanan ya. Baik, asal diberikan oleh orang yang tepat, kemudian dengan fasilitas yang tepat ya, dan mendapatkan izin. Oke, baik, yang terakhir untuk mitos dan fakta. Semakin mahal terapi, semakin efektif hasilnya, mitos atau fakta? Kan orang Indonesia senang banget Prof kalau mahal, bangga. Yang mahal berarti sembuh ya. Iya betul, yang mahal tuh bangga disembuh gitu. Itu benar nggak sih Prof? Mitos atau fakta? Iya, memang terapi sel, terapi sel punca dan terapi gen itu membutuhkan biaya tinggi karena pengembangannya juga membutuhkan biaya tinggi. Tapi tidak berarti tadi itu kalau mahal itu pasti sembuh. Pasti sembuh ya, pasti bagus. Nggak sembuh itu. Nah, tapi kita berharap bahwa dengan bertambahnya atau meningkatnya jumlah penggunanya, tentu harganya diharapkan bisa ditekan ya, lebih terjangkau. Sekarang kan masih jarang ya, Prof. Iya. Masih di kota besar. Oke, baik, terima kasih Prof. Ibu Direktur. Baik, Healthies, saya ucapkan terima kasih. Masih ada. Mitos faktanya udah selesai. Oke, kita lanjutkan selanjutnya yaitu saya rasa tadi sesi mitos dan fakta itu sebenarnya sepertinya ringan, cuman ini menjadi yang penting ya untuk klarifikasi daripada Healthy semua supaya pahami yang mana yang mitos, yang mana yang fakta. Karena masyarakat perlu menjadi lebih kritis menerima informasi mengenai terapi berbasis sel dan atau sel punca. Hingga jangan mudah percaya pada klaim yang berlebihan dan pastikan selalu memperoleh informasi dari sumber yang terpercaya. Oke, selanjutnya
Tidak terasa kita sudah sampai di ujung acara, Prof. Pada podcast hari ini, dari diskusi yang sangat menarik, kita memahami bahwa terapi berbasis sel dan atau sel punca merupakan salah satu inovasi kesehatan yang memiliki potensi besar untuk mendukung pelayanan kesehatan di masa depan. Namun, pengembangannya harus selalu dilakukan secara bertanggung jawab, kemudian berbasis bukti ilmiah dan mengutamakan keselamatan pasien serta didukung oleh regulasi dan kolaborasi yang kuat. Sebelum kita akhiri, kami mohon masing-masing narasumber, Ibu Direktur dan Prof memberikan closing statement. Kami persilakan Ibu Direktur. Iya, mungkin closing statementnya bahwa Kemenkes saat ini konsisten ya, kita mendorong untuk inovasi layanan kesehatan melalui tadi Bu Gita sudah sebutkan penguatan regulasi, lalu yang kedua juga pasti semua layanan itu ujungnya adalah keselamatan masyarakat, keselamatan pasien ya. Selain regulasi juga peningkatan kompetensi dan pembinaan pengawasan, saat ini ekosistemnya sedang dibangun. Yang kedua nih, untuk masyarakat healthy semuanya dalam menggunakan terapi berbasis sel dan atau sel punca ini juga hendaknya betul-betul secara arif ya mendapatkan terapi tersebut di fasilitas pelayanan kesehatan, apalagi yang di luar ortopedi dan bedah plastik harus di rumah sakit yang mendapatkan penetapan, mendapatkan izin dari menteri. Lalu yang ketiga dan terakhir adalah hajat besar kita ya Prof, atau nanti merupakan suatu bukti bahwa Kementerian Kesehatan amat sangat mendukung percepatan untuk terapi berbasis sel dan atau sel punca ini memiliki ekosistem yang luas bahkan ke global. Nanti tadi akan ada ajang juga kita transfer of knowledge baik untuk pelayanan maupun penelitian dan juga untuk regulasi ya. Semoga kita semua dari semua unsur ini baik pemerintah, nanti penelitian, mungkin ada juga sponsorship ya, dan yang terakhir tentu saja healthies dan keluarga di rumah gitu ya. Kita semua sangat mendorong untuk layanan inovasi ini menjadi tuan rumah di kita jadi bukan hanya menerima produk atau seperti apa, tapi kita jadi memberikan pelayanan terapi ini baik dari sisi produk maupun layanannya di negeri kita sendiri, sehingga nanti aksesnya juga akan menjadi lebih luas, tidak hanya di kota-kota besar saja. Mungkin itu Bu Gita. Baik, terima kasih Ibu Direktur. Prof, kami persilakan untuk closing statement. Baik, terima kasih Healthies. Saya sebagai Ketua Komite Pengembangan Sel Punca dan Sel mengajak semuanya untuk bisa melihat dengan cermat pelayanan sel dan stem cell ini ya. Kita bisa memanfaatkan teknologi itu, tapi kita semuanya berharap bahwa pendekatan ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Di sisi lain tetap dalam koridor keamanan dan keselamatan penggunanya. Nah, untuk itu pastikan bahwa Healthies mendapatkan pelayanan di tempat yang memang sudah mendapatkan izin, menggunakan produk yang memang sudah mendapatkan izin, dan dipastikan diberikan oleh tenaga kesehatan yang juga memiliki kompetensi. Dan untuk bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik, saya undang untuk mengikuti Akto Aspi 2026 di tanggal 26-28 Agustus 2026 di Hotel Borobudur ya. Iya, Hotel Borobudur Jakarta. Oke. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada dua narasumber kita yang hebat sekali, Healthies. Semoga diskusi pada hari ini dapat memberikan wawasan kepada kita terkait dengan terapi sel berbasis sel dan atau sel punca ini, baik dari sisi perkembangan, kemudian tantangan dan peluang pengembangannya di Indonesia ke depan. Jangan lupa untuk terus mengikuti informasi kesehatan dari sumber yang terpercaya, dan tadi tidak lupa kami mengundang Healthies untuk bisa berpartisipasi atau berinteraksi terkait dengan Akto 2026.
Saya Dr. Gita Sisari bersama dengan tim izin undur diri pada acara podcast pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih.